Kenapa langsung Allah yang dibawa-bawa? Kan biasanya kan tidak kan? Walladzi yud'uni wa yasqin. Dialah Allah yang memberi makan dan minum. Wa idza maritu, kalau aku sakit, wa huwa yashfin. Dialah Allah yang menyembuhkan. Tapi di sini langsung sebut Allah. Kenapa? Karena menghadapi orang munafik tidak bisa kita sendiri, harus mengandalkan Allah di situ. Makanya kata Sayyidina Umar, saya respect ke orang kafir. Kenapa? Sikapnya jelas. Di mulut A tindakannya A. Kalau munafik tidak jelas. Di mulut A tindakannya B, C, D, Z sampai Z. Nah, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an. سلام الله والرضوان على من نظم القرآن بقلب خالص ومحب الراغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميع ما حوى وما اقتضى القرآن وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن. ولا شافع ذا الأعلى لدى المولى عند القرآن وشافع مشفع ومنجي صاحب القرآن وماخل لا مصدق على من أعرض القرآن. فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. آمين آمين. Baik, kita akan mengkaji surat Baqarah karena kelihatannya tidak pernah dikaji ya. Surat Baqarah ini surat yang kedua, 286 ayat, surat terpanjang, dan di dalam surat Baqarah ada ayat yang paling panjang. Kita sudah mengkaji akhir surat Baqarah waktu itu. Ayat terpanjang dalam surat Baqarah juga, bahkan di seluruh Quran ada di surat Baqarah. Kita juga sudah mengkajinya. Tapi awal surat Baqarah ini ada ulasan menarik, yakni Zalikal kitabul la raiba fih. Bagaimana membuktikan bahwa Quran itu la raiba fih. Baik, la raiba fih ini di Quran diulang la raiba fihi atau la raiba fiha ada 15 kali ya. Nah, kemudian sebelumnya mari kita baca bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Nah, kita akan menggunakan dua teori. Pertama, teori nazmud duror fi tanasubi ayati waswar untuk mencari korelasi, keterhubungan, keterkaitan surat Fatihah, karena Fatihah ini sebelum
sebelum Baqarah dan surat Baqarah. Apa hubungannya? Dan di surat Baqarah ini adalah melanjutkan, ini hubungan surat dengan surat ada lil Imam Al-Biqaiyah Nazmud Durar fi Tanasubi Ayati Wasuwar. Baik, ini dia keterhubungannya di surat Fatihah. Ini ada ayat surat Fatihah, sudah kita baca tafsirnya waktu itu, mungkin beberapa tahun yang lalu. Ada ayat Siratal ladzina, siapa, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini bukan jalan apa, tapi jalan siapa, yakni jalannya orang alladzina an'amta alaihim. Satu ya. Yang kedua ghairil maghdub, bukan yang dibenci Tuhan ya. Kafir, syirik atau munafik dan seterusnya, waladhdallin, dan tidak tersesat. Penjelasan dari tiga kriteria ini, tiga klasifikasi ini atau tiga tipologi manusia. Satu alladzina an'amta alaihim, yang mendapatkan nikmat berupa iman, Islam, ihsan, kitab suci, nubuah, risalah dan seterusnya, maupun maghdub, yakni orang-orang yang kafir, syirik dan seterusnya, munafik dan lain-lain, juga waladhdallin dan sesat. Ini ulasannya ada di sini. Ada di surat Baqarah ini. Maka surat Baqarah ini berhubungan dengan surat Fatihah ya, surat sebelumnya. Alif Lam Mim, ini huruf-huruf yang terputus atau huruf muqatta'ah. Alif Lam Mim, Alif Lam. Ada berapa huruf ini yang begini ini? Yang dijadikan Alif Lam Mim, Nun, Qaf, kemudian Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, ada berapa huruf? Kalau kesulitan Anda berada berapa huruf, ini saja dihafal kalimat ini ya. Nassun, ini di ulumul Quran, tapi ulumul Quran standar kok ini. Teman-teman di sini saya kira sudah biasa ya, nanti pagi ngaji itkon ya. Nassun hakimun. Mana yang sehat tadi ya? Oke. Oh. Sebentar. Nassun hakimun. Ini lebih sehat ini. Nassun hakimun qati'un lahu sir. Ini huruf-hurufnya. Nassun hakimun qati'un lahu sirrun, nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Nah, itu dia. Ada berapa huruf? Hitung saja. Ini sejumlah ini hurufnya. Nassun, nas, Quran itu nas, teks. Hakim, yang memiliki banyak hikmah. Qati', memutus baik buruk, benar salah, pantas tak pantas. Kemudian lahu sir, memiliki rahasia-rahasia. Baik, ini huruf-huruf muqatta'ah. Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, yang gitu itu loh. Kemudian Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, kemudian Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Shad, Thaha, Qasin. Ini semua ada hurufnya di sini semua ini. Di Nassun hakimun qati'un lahu sir. Baik, Alif Lam Mim apa maknanya? Kalau kita membuka tafsir-tafsir, apakah tafsir Ummahat, tafsir Indo, apakah tafsir Mausu'at yang ensiklopedis, apakah tafsir lain yang kontemporer bahkan, maupun yang terkonsentrasi di Lughah wal Balaghah misalnya, selalu senantiasa maknanya Alif Lam Mim adalah hanya Tuhan yang tahu. Allahu a'lam ya. Tapi puas enggak Anda dengan jawaban begitu itu? Niko. Puas enggak? Hanya Allah yang tahu. Puas enggak? Otak kita sebagai filsuf puas enggak itu? Belum ya. Apa tuntutan otak kita itu? Oke, sekurang-kurangnya dua. Satu, ini mana jawabannya? Enggak menarik jawaban seperti itu, ya kan? Yang diasrati otak kita begitu. Atau sekurang-kurangnya kalau ini mukjizat, apa kemukjizatan Quran dari ayat-ayat seperti ini? Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Shad, Alif Lam Ra, Thaha, Tasin, Yasin, Nun, Qaf, dan seterusnya ya. Apa istimewanya? Nah, sekurang-kurangnya ini ada tantangan nanti. Jadi orang-orang Arab jahili yang sangat hebat dalam kesusastraan itu ditantang untuk, makanya nanti di surat di ayat 23 atau berapa ada wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin mimithli wa tum syuhadakum min dunillahi in kuntum. Nah, bingung ya kan? In kuntum shodiqin. Ayat 23, belum jauh kok ini. Barusan yang kita baca, in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Jadi ini isinya tantangan. Bisakah membuat seperti ini? Seperti satu ayat saja. Kan tantangannya bikin 10, bikin seluruh Quran, bikin 10, bikin satu surat, akhirnya bikin satu ayat. Itu pun tidak bisa ya. Sudah banyak ayat-ayat, surat-surat tandingan. Seperti kemarin ngaji Al-Kautsar itu ada.
Jadi ada surat-surat sejenis itu. Inna a'tainakal jamahir fasholli lirabbika wahajir wala tuti' kulla kafirin wasahir ya. Atau surat tentang kodok kemarin, ya tifda binta tifta'ain naqamatan qina alaka fil ma wa asfalaka fitin. Itu surat-surat, saya jangankan yang asli ya, yang palsu saja hafal itu. Baik, zalikal kitabu, zalika maknanya adalah itu. Kok jauh ya, padahal kitabnya ini. Nah, ini kalau Anda mau paham begini, pahamilah lagu Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri. Anda lo berdiri di sini. Kenapa disebut di sana? Itu menunjukkan keagungan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Padahal dia berdiri di sini. Jadi zalika maknanya keagungan, keluhuran, ketinggian, kudus atau sakral. Nah, itu zalikal kitab. La raiba fih. Gimana cara bacanya ini? Saya sebutkan 7 bacaan ya. Oh jangan, kebanyakan, 3 saja. Nanti tidak selesai ini, karena ayat berikutnya banyak. 3 saja, yang paling populer begini. Zalikal kitab, terjemahan Depak. Dayat sosok niru ya, kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Oke, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Cara baca pertama begini. Zalikal kitabu, itulah Al-Quran. La roib. La roib, jangan ragu. Kenapa? Karena fihi hudan, di dalamnya ada petunjuk, begitu. Nah, belum pernah kan baca seperti itu kan? Nah, bukan ilmuwan yang tidak tahu. Jadi cara bacanya la roib, jangan ragu, karena fihi hudan lil muttaqin. Di Quran ada petunjuk. Nah, itu dia. Dan hudan ini patron katanya bukan kata kerja, tapi kata benda. Kalau kata benda bagaimana? Kalau kata benda ini bagaimana? Ini meja, kemarin tetap meja ini kah? Besok, lusa, sampai kiamat. Maka Quran ini sudah menjadi petunjuk bagi orang masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Begitu maknanya. Bukan Yahdi, bukan Quran Yahdi, bukan, tapi hudan. Langsung ambil kata bendanya. Jadi pembacaan pertama normal macam kalian. Zalikal kitabu la raiba fi, itulah Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu bacaan pertama. Tapi ada pembacaan kedua seperti tadi. Zalikal kitab la raib. Jangan ragu, karena fihi hudal lil muttaqin. Di dalamnya ada petunjuk. Keren enggak Yus baca begitu Yus? Keren Yus, karena ilmuwan yang baca. Kalau bukan ilmuwan enggak keren. Oke, ada baca lagi begini. La raib. Tetap dibaca begitu. Kemudian fihi jeda, lalu hudal lil muttaqin. Maknanya bagaimana? La raib. Tidak ada keraguan. Memang dibaca kan pertama kan tidak ada keraguan di dalam Quran. Lalu ayat cara baca yang kedua adalah jangan ragu. Nah, sekarang memang tidak ada keraguan. La raib, memang tidak ada keraguan. Jadi dibaca zalikal kitabul la raib. Itulah Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan. Kemudian fihi yang di dalam keraguan pun itu menjadi petunjuk bagi orang beriman atau bertakwa. Itu bacanya itu. Yang di dalam ragu pun orang bertakwa itu masih dapat petunjuk. Sebenarnya ini petunjuk bagi orang bertakwa atau tidak Quran ini? Atau bagi orang bertakwa saja atau banyak orang? Ya? Loh, di sini bertakwa tau katanya. Bagi orang bertakwa. Terus yang nggak bertakwa bagaimana? Nah, makanya nanti penjelasannya ayat berikutnya alladzina yu'minun. Jadi orang yang meskipun punya iman sedikit saja. Oke. Jadi cara membaca yang ketiga, tidak ada keraguan, fihi yang dengan atau dengan keraguan pun tetap bisa dapat petunjuk orang-orang bertakwa. Kenapa? Karena orang-orang bertakwa ini proses, dia belajar terus. Dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ada 7 sebenarnya bacaan yang populer ini ya, tentang ini ya. Bisa dibaca seperti tadi itu. Ini kan ada mu'anaqah, ada titik 3 di atas ya, punya kalian ya. Itu mu'anaqah, boleh berhenti indal mutaqaddimin atau mutaakhirin. Boleh dibaca begini. Zalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Boleh dibaca zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab la raib fihi hudal lil muttaqin, begitu. Nah, itu 3 itu paling populer itu. Sehubungan dengan makna. Jangan ragu. Pertama kan tidak ada keraguan. Jangan ragu, di dalamnya ada petunjuk di dalam Quran itu bagi orang bertakwa. Atau begini, tidak ada keraguan karena bahkan di dalam keraguan pun seandainya kan kita ragu kadang kan. Oh, Pak, nggak bisa saya nggak ragu Pak, saya ragu juga kan. Karena kaidah dalam
dalam qawaidul fiqhiyah itu yang berbunyi bagaimana? Bagaimana? Al-yakin la yuzalu bisyak, ya. Betul begitu ya. Apa artinya? Saya mau tahu arti jahiliyah dulu. Apa artinya itu? Wah iya, kemang-mangan, betul. Bagus itu terjemahan keyakinan tidak bisa luntur oleh keraguan. Bagus itu. Jadi keyakinan apa artinya? Ya? Keyakinan ya sudah tidak bisa. Determinasi itu tidak bisa digugurkan, dikalahkan, dianulir oleh skeptisisme ya. Karena ragu itu skeptik gitu. Nah, apa bedanya roib dengan syak? Roib itu masih roib kan ragu kan ya. Jadi kita katakanlah begini, sebenarnya orang durhaka juga dapat petunjuk. Katakanlah ini Quran. Oke, ini Quran ya. Ada kumpulan tafsir surat Mukmin. Ini misalnya Quran. Ini petunjuk arah ke arah Blitar 60 kilo misalnya, ke arah barat sana ya. Misalnya ada panah ke sana. Ini orang percaya, orang tidak percaya, orang munafik semuanya dapat petunjuk ini. Hanya petunjuk ini berfungsi bagi mereka yang bertakwa saja. Bagi yang menjalani dia berfungsi. Makanya di spesifik di sini disebut muttaqin. Seandainya pun ragu, orang bertakwa ingin membuktikannya. Beda dengan munafik itu. Beda dengan orang kafir ya. Dia berbeda pembahasan kalau dia memang tidak tahu. Tidak tahu, buta aksara ya, belum pernah kenal Quran, itu beda lagi itu. Nah, tapi bagi mereka ini petunjuk semuanya sudah ini. Arah Blitar ke arah sana 60 kilo misalnya, ke arah barat. Oke, itu dia. Jadi dzalika lil muttaqin. Takwa ini banyak ya. Kalau mau salah satu cara untuk paham adalah dicari opposite-nya lawan katanya. Jadi diddu takwa. Takwa ini kadang dipertentangkan dengan permusuhan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ayo tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan, kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu, jangan tolong menolong 'alal ism, dosa dan udwan, permusuhan. Berarti takwa itu kalau Anda tidak memusuhi sesama, Anda bertakwa. Selesai. Itu kan mudah sekali itu cara paham begitu itu. Cara memahami Quran begitu loh kan mudah itu kan. Oh iya ya, bir ism lawan katanya. Takwa udwan, berarti kalau tidak udwan dia takwa. Hanya nanti biar tidak repot-repot diterjemahkan atau dikasih definisi ya adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Ayo imtisal, menjalankan sesuai misal, menjalankan sesuai contoh. Wajtinabu nawahi, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Oke. Muttaqin, baik. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, pertama yu'minuna bil ghaib. Misalnya ini obat ya kan. Misalnya ini obat bisul ya kan. Obat bisul, mereknya Glisul misalnya, bukan Gliga, Glisul misalnya ini obat bisul ya. Anda tahu ada kandungan apa di dalam obat ini? Maka kandungan obat ini adalah gaib. Tapi gaib yang nisbi. Kenapa? Kita bisa tahu, masuk ke lab cari tahu, bisa itu. Jadi diurai, oh ini kandungannya adalah NH3 misalnya. Anda fisika apa? IPA kemarin. STM ya? SMK ya? Oh ya sudah. Ada yang sekolah jurusan IPA? Ya? Siapa ya? Ya? Dayat IPA ya? IPA ya? Oke, NH3 itu apa? Bau kentut dan bau mulut itu sama, itu NH3. Oke. Wah, sudah. Ini kandungannya bisa kita tahu di mana? Ya di laboratorium. Tapi kalau Allah bukan ghaib yang nisbi, Allah itu ghaib yang mutlak. Nah banyak yang gaib itu ya Allah, kemudian apalagi surga neraka, siksa kubur, siksa yusron ya, nikmat kubur itu kita tidak tahu semua, itu gaib itu. Jadi misalnya bahkan isi pikirannya Niko itu tidak bisa diketahui oleh Mbak Fatul misalnya karena gaib isi pikirannya. Ya Nur, santai, kok bergetar dengkul itu. Yusron misalnya isi kepalanya tidak bisa diketahui oleh Rohim itu. Berarti isi kepalanya gaib itu.
Maman juga gaib, kosong ya kan. Jadi gaib isi kepalanya itu. Kita enggak tahu. Maksudnya kosong dari pikiran jahat, ya man. Nah, belum selesai ini kalimat itu. Baik, nah tapi ada gaib yang mutlak, al-ghaib. Makanya salah satu makna al-ghaib ya beriman kepada Allah. Kenapa? Karena pakai al-ghaib itu. Atau gaib secara umum, ya malaikat, ya surga neraka, ya siksa kubur, macam-macam lah ya. Pahala kan nggak kelihatan kan. Seandainya berbuat dosa itu langsung berefek samping, konsekuensi logisnya adalah bisul. Jadi berbuat dosa muncul bisul. Betapa kalian itu tidak nampak sebagai manusia tapi sebagai bulatan bisul saja itu. Jadi ada menggelinding ya besar sekali macam overhead truck, OHT tahu ya? Kendaraan OHT ya, overhead truck. Ditambang yang rodanya setinggi ini loh, 4 meter rodanya saja, tahu ya? Ada kayak itu ya, seperti apalah itu. Seperti bis lewat itu tapi bisul saja semua. Tidak ketahuan itu. Dipukul-pukul, siapa? Maman pak. Nah, bisul yang kenapa? Karena perbuatan dosanya menggelinding itu ya. Oke. Untung juga. Saya pun ada bisul man, tapi 1-2, enggak banyak ya. Bisul cantik lah itu man. Tapi kalau Maman, kemudian siapa? Rohim lebih enggak kelihatan lagi. Kayak gunung saja lewat itu. Apa yang kok ada gunung? Ternyata bisul semua. Dipukul-pukul enggak terasa karena bisulnya tebal berkilo-kilo dia. Baru digelitik-gelitik dia cari kumisnya. Kalau ada kumisnya ini Rohim ini ya. Betul ternyata Rohim. Saudara kembarnya Rihom. Baik. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ya, orang bertakwa itu sholat enggak bolong-bolong. Yuqimuna maknanya menunaikan dengan lengkap sempurna syarat rukun ya. Dan di sini menggunakan fi'il mudhari' ya. Hal mustakbal, progresif dan future. Progresif sedang berlangsung, future di masa yang akan datang. Ini menarik ya, seharusnya kan bukan wa mimma razaqnahum. Yu'minuna, setelah itu objeknya ada di belakang yu'minuna ya, betul ya? Yu'minuna objeknya apa? Yang diimani adalah kegaiban, ghaib. Tapi kalau kepada rizki kan seharusnya ayatnya bunyinya begini. Wa yunfiquna mimma razaqnahum. Seharusnya kan begitu kan? Tidak, kenapa mimma ada di depan? Karena nyebut Allah itu. Dan sebahagian dari apa yang rozakna kami, maknanya Allah berikan, anugerahkan untuk kemudian diinvestasikan. Jadi Quran saja tahu tata krama ya. Jadi Allah disebut duluan. Oke. Kemudian yu'minuna bima unzila ilaika. Ya, ini kan langsung orang kafir ini yang dimaksud ini sudah Yahudi ini beriman kepada yang diturunkan kepada Muhammad. Wa unzila min qablik dan kitab suci terdahulu. Wa bil akhirati hum yuqinun serta kepada akhirat mereka mengimani. Berarti ini surat ini kan surat Madaniyah. Dan betul ya, ini Madaniyah ya. Di Madinah ini Nabi sudah ketemu Yahudi, yakni bahkan nanti ada konflik dan pecah perang Khaybar. Nanti salah satu sahabat yang dijuluki Fatihu Khaybar yang menaklukkan benteng Yahudi di Khaybar adalah Sayyidina Ali. Oke. Ya, ada Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nazir ya, yang pelarian dari Mesir itu dipimpin oleh Nabi Musa Harun alaihissalam menyeberang Laut Merah. 70.000 orang itu ya. Sebahagian keturunannya menjadi 3 suku besar di Madinah. Dan itu ketemu Nabi. Mereka sebenarnya bukan tidak mau beriman kepada Nabi terakhir, tapi mereka kecewa. Kok Nabi terakhir bukan dari golongan kita ya? Kok dari Quraisy ini? Kok bukan dari Yahudi? Mereka kecewa saja. Mereka berharap Nabi terakhir itu dari kelompok mereka. Ya kan, Nabi itu kan pilihan Allah langsung kan, bukan pilihan kita. Baik, ya min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan beriman kepada mengimani ya, meyakini akhirat ya, akan adanya akhirat. Ghaib setelah mengimani Allah itu wujud, kemudian Esa, Maha Esa, dan bukti atau konsekuensi dari beriman itu adalah menunaikan syariat, diperlambangkan dengan sholat. Bahkan sholat ini baru personal, baru nanti dibuktikan dengan kesalehan sosial, yakni menginvestasikan sebagian dari yang dianugerahkan Allah itu. Jadi misalnya begini, menurut Anda kalau kita punya harta 1.000, kemudian kita gunakan 500, tinggal berapa Reza? Anda hatinya kan 1, diambil di tas baru tinggal berapa hatinya?
tinggal separuh ya kan. Tapi kalau kepada Allah tidak begitu. Jadi jangan pakai ilustrasi itu, pakai ilustrasi ilmu. Misalnya saya punya ilmu fisika, saya berikan kepada Maman semua. Apa di saya habis, Man? Tidak, malah bertambah ingat, bertambah hafal. Dan Maman juga mendapatkan 100 tadi itu. Nah, jika demikian, itu dia, sama dengan begitu. Agak sulit dinalar ya, tapi karena faktornya bukan faktor pengurangan. Baik, itu dia. Ya banyak, ya silakan dihitung saja. Udara, detak jantung, denyut nadi, aliran darah, paru-paru, banyak lagi lah ya. Ini mesin terhebat di dunia itu bukan mesin twin engine di pesawat itu bukan ya, tapi sekepalan tangan saja mesin terhebat dan tercanggih ini. Namanya jantung. Ini memompa 6.000 quart. 6.000 quart darah sehari sama dengan 5.600. Jadi jantung ini memompa 5.600 liter di tubuh Anda setiap hari dan tidak berhenti. Kalau berhenti Anda langsung ada pengumuman atau diantar kayak tadi itu. La ilaha illallah, ada diantar begitu kan? Tidak usah berangkat sendiri, Yus, diantar nanti. Santai. Dan ada pengumuman di masjid. Keluarganya senang dapat beras ya kan? Ini keluarga saya tidak berguna ini. Icol beras katanya ditukar dengan beras atau gula atau uang. Nah, ada orang meninggal dapat beras senik ya. Nah, itu dia. Itu tukar tambah berarti itu. Oke. Nah, itu dia. Kemudian ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, mereka ini yang dapat petunjuk dari Tuhan mereka. Lagi-lagi pakai hudan ya, mir rabbihim. Ini baru Tuhan nyebut dirinya ini. Raib ya. Kemudian Rob mir rabbihim, dari Tuhan. Tuhan sebagai pendidik ya, pentarbiyah ya. Ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang falah. Karena muflih ini maknanya di sini apa? Beruntung. Maknanya adalah mendapatkan sesuatu sebagaimana harapan, itu falah. Makanya petani bahasa Arabnya falah. Dia menanam tomat berharap tumbuh tomat dan panen tomat. Menanam padi dia berharap padinya subur, panen padi dan panennya baik. Nah, itu falah. Karena falah dia berasa akar katanya ini harapan. Orang yang beroleh sebagaimana harapannya lah. Harapannya apa? Beramal baik ya, masuk surga. Oke, tadi kan orang beriman. Itu kan sama dengan siratal ladzina an'amta alaihim, ya kan? Setelah itu adalah ghairil maghdub. Penjelasan dari ghairil maghdub adalah innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartum lam tunzirhum la yu'minun. Ini menarik ya. Kalau cerita takwa, ini cerita 2 atau 3 ayat saja. Kafir 2 atau 3 ayat saja, tapi munafik 13 ayat nanti. Kenapa? Jika kamu cerdas ya baca Quran itu loh. Nah, makanya selamat datang ya di forum para ilmuwan ini, supaya cerdas baca Quran. Jadi orang bertakwa itu apa sih? Alladzina yu'minuna bil ghaib walladzina yu'minuna bima unzila ulaika ala. 2 saja. Atau ulaika ini pahalanya sudah ini. Hanya 2 atau 3 ayat saja. Kemudian cerita kafir juga sama. 1 ayat saja. Khatamallahu ala qulubihim, ini sudah munafik ini. Jadi kalau cerita beriman 2-3 ayat, kafir 1-2 ayat, tapi munafik 13 ayat. Hitung saja sampai ke bawah nanti itu. Ayat tentang orang munafik 13 ayat itu. Memang sulit ya dideteksi ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum lam tunzirhum la yu'minun. Ini kok kayaknya vonis ya. Orang-orang yang kafir itu sama saja dinasihati atau tidak, mereka tidak akan beriman. Pertanyaan sekarang, apa berlaku untuk semua kafir? Toh buktinya non muslim banyak masuk Islam, ya kan? Kira-kira, Dit, apa? Suara romantis ya kan? Suara ke pacarnya jangan pakai di sini, Dit. Nah, karena pacarnya sudah datang. Oke. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Berarti tidak semua orang kafir yang dimaksud adalah paman jahal, ya kan? Paman jahal, paman Lahab, kemudian Walid bin Al-Mughirah, kemudian Pak Le, siapa satunya, Al-As bin Wa'il. Ini orang-orang ini saja yang dimaksud, pemuka-pemuka ini saja, para aristokrat saja. Tidak semua kafir yang dimaksud. Oke, kafir itu maknanya di Quran 5-6. Mungkin ada yang belum tahu. Makna pertama adalah putus asa.
La tayasu min rohillah innahu la yasu min rohillal qaumul kafir. Jadi yang putus asa kafir. 2, zalim. Wal kafiruna humuz zalimun. Karena kafaro maknanya menutupi. Kemudian makna kafir yang lain adalah ingkar nikmat. Wala in kafartum inna azabi, itu ingkar nikmat. 3. Kemudian di Quran petani juga disebut kafir. Tengok saja surat Al-Hadid itu. Kama sali ghaisin na'jabal kuffar nabatuhu tsumma yahiju fatarahu musfarran tsumma yakunu hutama. Berarti petani juga disebut kufar. Ya'lamu anna al-hayatid dunya la'ibun wa lahu zinatun wa tafakhurun bainakum takallum bil amwali wal aulad kama sali ghaisin a'jabal kuffar. Seperti hujan yang membuat kufar kagum. Kenapa petani disebut kufar? Kenapa? Karena petani menutupi benih atau biji dengan tanah. Jadi kafir makna harfiah menutupi. Zolim, ya dia menutupi keadilan. Kemudian putus asa, dia menutupi harapan-harapan. Kafir dalam arti kafir akidah, dia menutupi kebenaran. Entah Quran, entah Kanjeng Nabi, entah Islam dan seterusnya. Ya kan? Jadi kafir ini makna harfiah menutupi. Di Quran digunakan 5-6. Tadi zolim, putus asa, ingkar nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Karena sebelumnya ayatnya tentang syukur, ya kan? To cover itu bahasa Inggris ya, tapi bahasa Arab sebenarnya juga itu. Oke, petani, putus asa, atau kafir yang Anda tahu lah maknanya kafir akidah, itu dia. Wah, berarti jangan sembarangan nuduh kafir ya. Sama dengan sabda Nabi itu bagaimana? Man kaffara akhahu fahuwa kufrun. Barang siapa nuduh-nuduh saudaranya kafir, dialah yang kafir. Nah, diingat-ingat ini ya. Man kaffara akhahu fahuwa kufrun. Di hadis yang lain yang dari Abu Darda, man kaffara akhahu musliman fahuwa kufrun. Barang siapa gampang nuduh-nuduh kafir sesamanya, dia yang kafir. Persis lagunya Gus Dur itu, ya kan? Yang kafir dewe gak digatek, yang begitu kan ya? Iya ya, ini hadis banget lagu ini kata saya. Karena kita ilmuwan, kita tahu hadis ya. Ya Yus. Nah, hadis itu Yusron tahu banget itu. Oke. Jadi kafir yang mana yang dimaksud? Sama dengan kul ya ayyuhal kafirun, itu sama. Itu enggak semua orang kafir. Buktinya apa? Non muslim banyak masuk Islam, yang Islam pindah agama atau murtad juga banyak. Berarti tidak semua Islam yang dimaksud. Tidak semua orang kafir yang dimaksud. Oke. Berarti untuk paham Quran ini banyak ya perangkatnya ya nih. Enggak cukup hafal tasrif saja lalu jadi pengurus MUI ya kan? Itu pun salah waktu itu tasrifnya. Allah yarham ya almarhum itu. Kafaro yukafiru kufron katanya. Aneh ya. Orang sebodoh ini jadi ketua MUI ya. Sekretaris atau apa waktu itu. Ya pokoknya itulah. Jadi pejabat teras. Nah maka Anda kalau ingin auto ulama. Macam Dita kan tidak ada portofolio ulama. Di sini nggak ingin jadi ilmuwan ya kan. Kerja saja di MUI. Jadi tukang fotokopi. Ulama langsung punya kartu MUI. Ulama ini. Di bidang fotokopi. Nah kuliah Fakultas Ekonomi. Jurusan ekonomi lemah. Spesialisasinya tekanan-tekanan ekonomi, atau kuliah fakultas psikologi ya, jurusan fotokopi. Baik, kita teruskan sedikit. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syawatu lahum adzabun azim. Oke, ini jadi kafir 2 ayat saja ya, ayat 6 sama 7. Allah mengunci mati hatinya. Sebenarnya sebelum mengunci mati banyak ayat lain. Summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarati au asyaddu qas. Hatinya mengeras atau lebih keras dari batu. Sama dengan batu atau lebih keras dari batu, atau dia memaling, hatinya berpaling. Kalla bal rona ala qulub, hatinya berpaling. Nah baru nanti dikunci mati ini. Hatinya, pendengarannya, pandangannya, ghisyawah. Apa ghisyawah itu? Apa ghisyawah? Nah kalau bingung baca ayat lain, makanya Anda harus paham kosakata Quran ya. Di Mufradat Al-Fadhil Quran harus Anda hafal itu. Hal ataka haditsul ghasyiyah, ya kan? Wujuhu yauma idin yatadzakarul insanu anna lahu dzikra. Nah, nyambung ayat lain. Oke, bingung lah urusan kalian. Itulah risiko kalau bodoh ya kan? Hanya di tempat ini kebodohan itu dihina. Di tempat lain mungkin dibangga-banggakan. Ghisyawah ayat ke-7 maknanya adalah tutup. Hal ataka haditsul ghasyiyah, ya tutup ya kan. Nah, yang menutupi ya. Oke, ada tutup sehingga walahum azabun azim, dan bagi mereka ini kafir hanya 2 ini saja. Jadi kafir yang dimaksud adalah kafir akidah memang yang dimaksud di sini.
dan orang-orang tertentu, para aristokrat, para pemuka kufar, yang sama saja dinasihati atau tidak. Sebab tadinya yang Islam itu di Mekah siapa saja, atau di Madinah karena turun di Madinah. Kalau di Mekah yang Islam hanya Kanjeng Nabi sendiri, ya kan? Yang lain non Muslim itu, betul nggak? Nabi sendirian Islam itu. Dan orang-orang kafir itu pinter-pinter ya, pinter-pinter karena paham Quran mereka, turun dalam bahasa mereka. Baik, sekarang berikutnya ayat tentang munafik. Dolin, walau dolin, ya kan? Ini berkorelasi dengan ayat itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kalau kafaru disebut alladzina. Kira-kira alladzina spesifik enggak itu? Alladzina kafaru. Itu spesifik. Tapi kalau nyebut munafik, wa minan nas, nas ini universal. Jadi nas ini universal. Bisa besar, kecil, tua, muda, gila, agak gila, semuanya. Beda kalau basar, nas dengan Bani Adam itu sama. Di sini tidak disebut Bani Adam. Kenapa? Allah memuliakan Nabi Adam. Jangan sebut Adam, ya kan? Bisa saja diganti. Wa min Bani Adam, ya kan? Tapi Allah langsung pakai nas. Kenapa? Nabi Adam kekasihnya. Tidak dihubungkan, disandarkan ke yang buruk-buruk. Paham tidak? Quran saja pakai akhlak. Paham ya? Nah ini Anda kalau terbiasa ngaji di sini, atau cari video NU online selama 5 tahun terakhir ini, Anda akan terbiasa dengan narasi Quran. Ya, yang lain juga, jangan saya tok ya kan. Pak, saya kok enggak, Pak, kata Yusron. Oke, Anda juga. Santai saja. Oke. Kemudian wa minan nas, ada juga manusia secara biologis, basar ya. Kalau insan potensinya. May yaqulu amanna billahi, ada orang yang mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Di sini pakai man. Ini Quran ya, man pertama kali, ini man pertama kali. Man pertama kali tentang munafik, man terakhir kali tentang orang yang dapat siksa. Itu man itu di Quran 861 kali. Saya sudah jarang gini-gini ini. Sudah malas juga. Kalau dulu saya sebutkan semua itu, jumlah titik di Quran 1.025.030 titik. Saya hafal semua gitu-gitu itu. Cuma sudah malas saja sekarang. Man, oke. Dulu kan ada fasenya kan, ada senang begitu biar dia nggak pinter. Kalau sekarang sudah enggak. Man pertama munafik. Wa minhum may yaqulu amanna billah. Ngaku-ngaku beriman padahal wa ma hum bimu'minin. Oke, apa bedanya alladzina amanu dan mu'minun? Sudah kemarin ya. Kalau mu'minun atau mu'minin ini konsisten imannya, istiqomah. Alladzina istaqamu, alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, itu dia di surat Ahqaf atau Fussilat, cari itu. Kemudian tapi kalau alladzina amanu tidak, misalnya begini di awal tadi walladzina yu'minuna. Ini iman meskipun punya iman sedikit saja, itu sudah dianggap orang beriman. Tapi terjemahan bahasa Indonesia sama. Mu'minun orang beriman, alladzina amanu orang beriman. Padahal beda ini. Kalau alladzina amanu punya iman meskipun sedikit, kalau mu'minun dia punya iman sudah konsisten. Nah, itu dia. May yaqulu amanna billah wala, ini munafik ini. Man. Jadi man pertama, man terakhir adalah famay ya'mal misqala dzarratin, may ya'mal misqala dzarratin syarron yarahu. Itu di surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha, zalzalah ya. Oke. Itu surat tentang gempa itu, gempa tektonik atau vulkanik atau gempa organik satunya lagi. Gempa sebagian organ saja. Itu gempa pengantin baru. Oke, kemudian yukhadi'una Allah walladzina amanu ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini yukhadi'una bermaksud menipu. Apa betul menipu di sini terjemahnya? Ya. Menipu betul. Pertanyaan sekarang, bisa menipu Allah ini? Nggak bisa. Tapi mereka beranggapan bisa menipu Tuhan itu. Tidak hanya menipu Tuhan, juga walladzina amanu. Nah, munafik ini yang ditipu orang-orang yang amanu, betul ya? Di sini terjemahnya apa? Orang beriman. Padahal alladzina amanu orang yang imannya belum konsisten. Kalau orang imannya ini masih goyah, nanti seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ya, itu yang menipu orang-orang, yang memprovokasi ketika perang, apa akhirnya banyak yang pulang dari peperangan, dari medan perang nanti. Jadi orang yang alladzina amanu yang imannya belum konsisten bisa terpedaya oleh munafik tadi itu. Mungkin teman-teman munafik ini apa katanya? Nafaqah. Saya pernah ulas waktu itu. Nafaqah apa artinya? Jalur, lorong, tikus, itu maknanya nafaqah itu.
Makna nafaqah itu. Kalau lorong begini, ini terowongan ini. Ada yang tahu ya terowongan di mana? Di barat sana kan ada terowongan kereta api kan ya? Jadi begini, terowongan ini. Orang itu berada di tengah-tengah ini. Kalau dikejar dari kiri, dia akan lari ke kanan. Dia lorong maknanya. Kalau dikejar dari kanan, dia akan lari ke kiri. Maka otomatis dia punya dua jalan ya. Mana yang lebih menguntungkan itu dipakai. Maka praktis diterjemahkan munafik ini orang yang bermuka dua. Dia kadang ke kanan, kalau ke kiri, kalau ketemu orang beriman, ngaku beriman, ketemu. Ya kadang pura-pura sholat, ya kan? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas, dia pura-pura itu. Dan mereka ini tercerai-berai, sesama munafik itu tidak setuju. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau kira mereka bersatu? Tidak, qulubuhum syatta. Hatinya berantakan, bercabang-cabang. Syatta waktu itu sudah kita bahas ya. Satu akar kata dengan syita dan saif ya. Kalau belajar apa namanya rubu itu ya, belajar astronomi ada itu ilmu falak sedikit tentang itu. Oke, kemudian makna lain tikus. Menurut Anda tikus itu tinggal di mana? Wih dia, Reza, dia sampai segitunya menatap falak nanti. Asmara diurus sekarang ya kan. Begitu ada Farid dia pura-pura ya kan. Nah, oke, tikus ini tinggal di mana? Ada yang tahu tinggal di mana tikus ini? Bingung ya? Tinggal di tempatnya. Oke. Tikus tinggal di mana? Him. Tinggal di tempatnya. Di mana itu Him? Ya? Oh, di sarangnya. Oke. Baik. Jadi tikus itu begini. Silahkan Anda cari ya di Discovery Channel, di kanal-kanal video berbagi, cari ya. Tikus itu rumahnya tidak pernah lurus. Jadi kalau tadi disebut sarang tidak benar. Tikus itu selalu bikin jalan berkelok-kelok dan nanti di pertengahan-pertengahan jalan bercabang dua. Itu tikus. Maka nifak salah satu maknanya adalah tikus, kecil. Kenapa? Dia bikin jalan bercabang tok itu. Nah itu dia ya. Jadi tikus itu. Kenapa? Dia bikin jalan begitu. Gimana? Di rumahnya Pak? Nah, di sarang katanya. Sarang burung yang ada, ya kan? Burung dia sendiri. Gambarnya masih, aduh dia hapus ini gambarnya sini. Oke, punya Rohim gambar aja. Nah, ini dia. Ini dia Him. Itu burungnya Him ya, gundul. Oke, jangan Him, berkopiah. Oke, berkopiah. Baik, kemudian yukhadi'unallaha alladzina wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tidak menipu siapapun sebenarnya, tidak menipu Allah dan apalagi orang beriman, yang mereka tipu diri mereka sendiri. Tapi mereka yas'urun makanu dan wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadari. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maraduh. Ini ayat terakhir ya. Allahum adzabun alimum bima kanu yaksibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakit. Bagaimana membaca ayat ini? Coba kita baca dengan tiga pendekatan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maraduh. Di dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit. Apa tega Allah menambahkan penyakit ke orang yang sakit itu? Menurut Anda? Menurut Anda loh ya, Allah yang firmannya di Quran itu wallazi yut'imuni wa yasqin wa idza maritu fa huwa yashfin. Dialah Allah yang beri makan beri minum, kalau aku sakit dialah yang menyembuhkan. Kok tega di sini Allah tambahkan fazadahumullah. Ini kan munafik. Munafik itu tidak sadar makamnya surun tadi itu. Ayat 9, ayat 10-nya begini. Dia sakit, dia tersesat, bolin tadi itu, tapi tidak sadar. Kalau sakit dia tidak sadar, tambah parah atau tambah ringan penyakitnya, Dit? Apa gitu, ditanya kok gini. Iya. Jadi suaranya hanya untuk Farid ya, Masya Allah. Ya sudah ya. Jadi orang, bukan Allah tambahkan, Allah sudah tetapkan mekanisme. Jangan dikira di sini kok Allah kejam ya. Bukan begitu. Ini pembacaan pertama. Pembacaan pertama versi Depak, saya baca saja. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Wih, Allah ya. Seolah-olah kejam Allah ini. Saya tidak setuju dengan pembacaan seperti ini. Saya pribadi ya, kalau kalian setuju tidak apa-apa. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Baik. Itu sudah pembacaan pertama. Allah tambahkan. Yang kedua begini. Pembacaan yang kedua begini. Saya sebutkan yang populer saja. Maksudnya populer di kalangan ahli tafsir ya. Baik. Ini kan sudah tahu sakit. Dia tidak sadar. Yang kalau orang bodoh dia tahu dengan kebodohannya, yadri bi annahu la yadri, itu gampang. Itu kata Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, wafat 170. Ini disinggung juga oleh Imam Al-Ghazali ini.
Tapi yang parah ini dia tidak sadar, la yadri bi annahu la yadri. Dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Itu kan aneh itu. Sudah tahu sakit malah macam kemarin kan, batuk, tembakau terus tambah parah. Nah itu dia, itu fazadahumullah. Kenapa langsung Allah dibawa-bawa? Kan biasanya kan tidak kan? Walladzi yud'uni wa yasqin. Dia Allah yang memberi makan dan minum. Wa idza maritu, kalau aku sakit, wa huwa yashfin. Dia Allah yang menyembuhkan. Tapi di sini langsung sebut Allah. Kenapa? Karena menghadapi orang munafik tidak bisa kita sendiri, harus mengandalkan Allah di situ. Makanya kata Sayyidina Umar, saya respect ke orang kafir. Kenapa? Sikapnya jelas. Di mulut A tindakannya A. Kalau munafik nggak jelas. Di mulut A tindakannya B, C, D, Z sampai Z. Nah itu dia. Jadi nggak tahu. Tapi kalau orang kafir, gitu kata Sayyidina Umar ya, radhiyallahu an, saya respect, saya hormat ke mereka. Kenapa? Sikapnya jelas. Saya enggak beriman Quran, sikap saya ini jelas. Tapi kalau munafik, idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma nahnu mustahzi'un. Enggak, hanya memperolok-olok saja. Saya ngapusi mereka kok. Nah, itu dia. Nah, makanya terjemahan bahasa Indonesia ini terlalu drakor, Din. Terlalu gimana ya? Musuh dalam selimut. Gimana? Itu selimut itu kan selimut bareng, Din ya. Musuh dalam selimut. Nah, saya punya musuh dalam selimut itu di malam-malam yang dingin. Itu kan jadi kurang pas kalau pakai kalimat itu. Apa, Din? Ini pakai selimut juga itu. Masya Allah, Dita di ngaji ya masih sempat ya kan. Dita yang sudah ngeprank malaikat ya kan. Jadi di catatan bangun malamnya Dita hanya gambar Hello Kitty semua itu. Bukan bangun malam, bukan tahajud. Iya bangun malam dia. Tapi bukan tahajud, belajar, mutola'ah, muzakaroh apa enggak itu. Ya, Hello Kitty saja itu. Oke. Nah, makanya di sini langsung Allah nyebut itu. Nah, kalau kafir kan jelas, dah saya tidak mau beriman ke Nabi Muhammad, sikap saya ini jelas itu. Tapi kalau munafik, yang bermuka dua tadi itu. Nah, cara pembacaan ketiga begini, fi qulubihim maradun fazadahumullah. Jadi, zadahumullah maknanya mekanisme. Dia tahu sakit, tidak sadar, makanya tidak sembuh-sembuh. Nah, tidak mau berobat. Sudah ada petunjuk udalil mutakin tadi ke arah sana. Dia tidak mau kok. Ya sudah. Nah, kemudian pembacaan ketiga begini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka memang sudah ada penyakit. Nah, kalau Anda makan, Nur ya, kalau Anda makan, Anda ngambil nasi, betul Nur ya. Anda makan dengan nambahnya lebih banyak mana? Bohong itu. Lebih banyak nambahnya kalau dia, betul ya. Betul ya, jadi makan pasti nambahnya sedikit. Nambah kerupuk. Ini kerupuk lebih kecil daripada harga nasi yang sepiring itu. Tapi di sini sebut Allah langsung ya. Jadi tambahan dari Allah tidak dominan. Jadi memang di dalam dirinya sudah ada penyakit itu sudah. Kalau yang sudah mutlak kafir saja, sawaun alaihim kok sama saja dinasihati atau tidak itu kan, apalagi yang munafik itu. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itu paling bawah neraka itu udah apa nanti. Ancaman loh ya. Saya jarang cerita neraka karena saya tidak senang itu. Jadi saya lebih baik cerita ilmu. Kalau ada khotib ustaz cerita neraka kok pasti tidak paham ilmu itu. Nah, saya kira demikian ya. Jadi ada 3 model pembacaan tadi. Nah, kalau dikatakan kok ini begini Pak ya, padahal Madaniyah ini. Ini justru nanti ada ayat toleransi. Ada ayat tantangan-tantangan kepada yang tidak percaya pada Quran dan lain-lain. Nah, makanya ayat ini dimulai dengan huruf muqatta'ah, surat Baqarah ini. Oh ya, nama lainnya selain Baqarah ini surat As-Sina, maknanya puncak. Az-Zahrawan, maknanya pancaran atau sinar atau cahaya. Az-Zahra, banyak namanya ini, bukan hanya sapi saja. Banyak itu nama-namanya. Ada 7 sampai 8 ya, saya lupa aja. Ada selain Baqarah, ini surat As-Sina, maknanya puncak tinggi, kemudian qimah, bernilai, berharga, Zahrawan, kemudian Zahra, pancaran, sinar atau indah, karena indah sekali isinya ya. Ada barusan hanya 5 aja, ada 7 sebenarnya namanya ini. Demikian, ada pertanyaan. Semoga semua dicahayai oleh Quran, bertambah kecintaan kita kepada Quran, dan kita termasuk golongan pertama ya, yang alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yakni golongan alladzina an'amta alaihim. Jadi yang jalan orang yang Allah berikan nikmat berupa
nikmat nubuwah risalah. Siapa itu? Para nabi, para rasul. Kalau mereka sudah tidak ada alaihi salatu wassalam, ya para penggantinya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fiqh lahu bi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.